Pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pendidikan adalah proses pengajaran atau pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak. Fungsi pendidikan diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raihan Damar Wahyudi dan di sebelah saya ada Saya Ahmad Haryadi, Bapak Ahmad Haryadi selaku Kepala Sekolah MTS Darul Muhsin. MTS Darul Muslimin. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak dari saya dan teman-teman gitu kan, mungkin terkait manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga ada manajemen peserta didik, dan juga ada manajemen hubungan masyarakat sekolah gitu. Yeah. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin kita pengen tahu dong Pak gitu kan, kapan sih pertama kali sekolah Darul Muslimin ini didirikan? Untuk Madrasah Sanawiyah itu mulai terbit izin operasional itu 2009. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah itu 2005 sudah terbit izin operasionalnya. Itu berarti berbarengan dengan lembaga pesantrennya ya. Iya. Pesantren, karena memang 3 lembaga ini ada di bawah naungan Yayasan Darul Muhsin. Iya. Selanjutnya, berapa jumlah tenaga pendidik di Darul Muslimin? Jumlah tenaga pendidik seluruhnya ada 9 kalau tenaga pendidik ya. Iya. Artinya mereka yang berkompeten untuk mengajar di ruang kelas. Ada 9. Sedangkan untuk tenaga kependidikannya, artinya yang tidak mengajar itu ada 1 operator dan 2 orang bertugas sebagai tata usaha. Jumlahnya berarti ada 14 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk status guru di sini, apakah sudah menjadi guru tetap atau honorer? Status guru di sini menjadi guru tetap yayasan. Sudah menjadi guru tetap yayasan karena memang yang meng-SK-kan guru itu adalah yayasan. Karena lembaga formal di sini seluruhnya di bawah naungan yayasan. Tapi kemudian kalau status untuk yaitu di pemerintahan, maka status guru di sini itu seluruhnya masih honorer. Masih ada beberapa guru yang berusaha, mudah-mudahan kedepannya ada yang PNS juga. Lulus di tingkat selanjutnya S1 ya. Ya. Satu hari guru itu berapa jam? Waktunya itu berapa jam untuk mengajar kegiatan dalam kelas? Guru itu sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah, oleh Dinas Pendidikan, bahwa guru itu harus dalam 1 minggu harus sampai mencapai 24 jam. Tapi karena di sini sistemnya boarding school, artinya tadi kalau menurut Kementerian Pendidikan mencanangkan full day, sebetulnya di sini sudah full day dari sejak awal berdiri gitu kan. Karena kita masuk mulai dari jam 7.00 pagi, keluar 1:30 kembali sore hari untuk kegiatan ekskul, bisa sampai jam 5 sore itu anak-anak. Ekskul. Kalau di dalam kelas ada berapa jumlah mata pelajaran? Mata pelajaran dalam kelas tergantung tingkatan kelas ya.
paling banyak itu ada 19 mata pelajaran. Kalau ditambah dengan mata pelajaran lokal, artinya berkaitan dengan kurikulum pesantren, sampai 22. Sampai 22. 22 mapel. Gitu. Berarti dicampur muatan pokok Iya. sama dan lokalnya. Memang kalau di boarding school biasanya ada tambahan muatan lokalnya gitu. Dan itu dimasukkan juga ke dalam rapor. Itu kan kegiatan ngajar mengajar dalam kelas. Nah, bagaimana kalau ekstrakurikulernya? Ya. Ada apa saja sih ekstrakurikulernya? Ekstrakurikuler kecuali pramuka ya. Pramuka itu kan memang sudah wajib. Iya. Kecuali pramuka dilakukan di sore hari. Yaitu jenisnya banyak. Ada olahraga itu mencakup futsal, tenis meja, badminton, catur. Bahkan catur ini udah beberapa kali siswa kita ini berprestasi gitu ya. Iya. Terutama kalau ada posnya dan sebagainya. Kemudian dari seni musik ada marawis, ada posida gitu. Dan salah satu ciri khas ya, karena bagaimanapun yayasan ini didirikan oleh Dai LDK PP Muhammadiyah, tentu kita tidak mengesampingkan bahwa sebagai ciri khas kita ya tapak suci itu tetap nomor 1. Itu tugas kepala sekolah ya. Saya selaku kepala sekolah selalu memonitoring, mengawas dan mengupgrade yaitu kemampuan guru dalam mengajar. Salah satu cara mengupgrade-nya itulah mengikuti guru-guru untuk workshop, ikut BIMTEK yang diadakan oleh yayasan ataupun dari Dinas Pendidikan atau Kemenag. Juga ada supervisi kepala sekolah kepada guru. Kemudian untuk membina kerukunan guru itu ya salah satunya kita harus sering ada sharing dalam satu ruangan, dan itu biasanya kita ada namanya kamisan itu khusus dalam satu minggu di hari Kamis kita lakukan, yaitu sharing communication. Artinya ada keluh kesah guru disampaikan di kumpul itu. Ya tadi untuk tenaga pendidik kita selalu upgrade ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, kegiatan untuk tenaga pendidik ini banyak sebetulnya, dan yang mengadakan itu kadang-kadang lebih sering dari pihak ya Kemenag atau dinas. Jadi seperti BIMTEK, workshop kurikulum gitu kan. Ya, terutama yayasan juga selalu mengadakan yaitu pertemuan terkait dengan pengembangan yaitu kemampuan guru gitu ya. Nah, jadi intinya untuk guru-guru ini, untuk sampai saat ini ya pemerintah masih memfasilitasi guru-guru untuk mengikuti workshop BIMTEK, masih ada gitu. Bahkan di masa pandemi ini ya, BIMTEK itu sering sekali gitu ya melalui Zoom gitu ya atau Google Meet dan sebagainya. Nah, yang pertama, bagaimana sistem PPDB? Iya, PPDB itu berarti kaitan dengan rekrutmen siswa ya. Iya. PPDB ini pertama yang kita lakukan yaitu memasang spanduk untuk promosikan kegiatan kita, terutama kegiatan yang terbarukan gitu selama setahun ini. Kemudian kita juga buka yaitu PPDB secara online, sehingga orang tua dan siswa bisa mengakses itu lewat website kita. Alhamdulillah sudah ada websitenya, via medsos, Instagram, Facebook juga kita adakan itu. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti ini banyak siswa dan orang tua wali murid yang dimudahkan dalam rangka pengiriman siswa ini. Tapi selain itu juga kita tetap siswa dan orang tua wali murid menganjurkan untuk datang ke sekolah, karena tetap ada formulir yang harus diisi secara manual. Berapa jumlah peserta didik? Peserta didik di lingkungan Darul Muhsinin ini ada sekitar 121 itu untuk lembaga formal. Saya belum tahu pasti ya untuk lembaga terpisukuran ada berapa, TPA-nya ada berapa gitu. Karena memang TPA itu belum ada izin operasional, sehingga kita tidak masukkan dalam kategori lembaga formal. Baik.
eh, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh peserta didik? Peserta didik kita ya mungkin karena lembaga ini baru sampai dengan sekolah menengah ya, artinya kegiatan kompetisi juga mungkin hanya pada tahap-tahap event-event yang sifatnya ya sifatnya mungkin hanya khusus untuk kelompok kerja gitu ya. Iya. Seperti poseni. Tapi alhamdulillah dalam kegiatan poseni itu ya bisa diperhitungkan lah prestasi siswa ini. Terutama kaitan dengan pencaksilat, gitu, olahraga seperti futsal, catur gitu kan. Seperti muhadharah, lomba pidato itu alhamdulillah. Tapi yang paling sering mendapatkan prestasi. Yang paling sering itu tapak suci dan futsal. Tapak suci dan futsal. Keren tapak suci. Iya, itu identitas itu tapak suci. Karena memang mau tidak mau karena pendiri lembaga ini kan dai LDK PP Muhammadiyah. Sehingga tetap ciri khas dari Muhammadiyah itu kan tapak suci dan bagaimana cara membina peserta didik? Membina peserta didik itu ya, selain kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, alhamdulillah untuk madrasah ini masih ada 4 mata pelajaran khusus ya, keagamaan seperti Kurdis, Akidah Ahlak, Fikih, Sejarah Budaya Islam gitu. Tapi di luar itu juga kita adakan yaitu sejenis intra sekolah ya. Kalau di kita ada IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Iya. Itu berjalan di kita ya, IPM. Artinya pembinaan siswa ini ya, banyak. Selain ada pembimbing dari IPM, juga ada biro konseling, ada biro kesiswaan. Jadi banyak biro-biro yang kalau dalam segi pembinaan itu masih bersinergi gitu antara beberapa biro ini kaitannya dengan pembinaan siswa. Ini penting ya Humas ya, karena tentu lembaga pendidikan itu kalau tanpa bantuan dari masyarakat, tanpa dukungan masyarakat tidak akan mungkin sampai seperti ini gitu ya. Kalau kita tidak sejalan dengan pemikiran masyarakat, artinya kalau lembaga itu hanya memfokuskan kepada visi dan misi lembaga aja, tidak menerima aspirasi, masukan, kritik dan saran dari masyarakat, tentu itu nanti akan ada masalah di perjalanan. Maka tentu hubungan dengan masyarakat itu penting, kaitannya untuk memahamkan bahwa sekolah ini perlu dukungan dari masyarakat. Salah satunya untuk PPDB itu kita juga kan harus bagaimana cara kita mahasiswa itu selain dengan cara mempromosikan juga perlu juga kita bicara dengan masyarakat supaya bisa ikut mempromosikan. Ya, terus tadi kaitannya dengan masyarakat tentu kita juga ada Biro Humas, kemudian ada komite sekolah. Komite sekolah itulah kuncinya yang nanti akan membawa inspirasi masyarakat ke sekolah. Itu masyarakat menyampaikan ke komite nanti menyampaikan di rapat dewan guru. Popularitas sekolah supaya terkenal ya. Oh iya. Ya, salah satunya tadi yang ditanyakan sama Rini itu terkait prestasi siswa. Tentu masyarakat akan melihat dari output ya. Terutama dari kelulusan sekolah kita dan prestasi tadi. Bagaimana untuk sekolah kita? Nah, salah satunya kita harus ada yaitu branding. Branding itu ya tadi salah satu kegiatan yang jadi ciri khas kita itu, yang jadi andalan itu apa gitu. Nah, kita tadi ada tapak suci, itu branding itu. Kemudian ya tentu supaya populer ya, zaman sekarang ini udah modern ya, medsos banyak. Media kita sosial juga ya punya website, punya Instagram, punya Facebook gitu kan. Bisa diakses itu semuanya, dan itu salah satu cara untuk kita meningkatkan. Tapi yang paling penting adalah output siswa ya. Kelulusan, hasil dari lulus sekolah kita itu berapa persen yang melanjutkan sekolah lanjutan, berapa persen yang kemudian berhasil gitu kan, dan seberapa prestasinya. Dengan lembaga lain sebenarnya sudah ada wadahnya ya. Ya
Salah satunya adalah kalau di kita di Kemenag, lingkungan Kemenag itu ada KKM, kelompok kerja madrasah. Kelompok kerja madrasah itu ya salah satu wadah untuk kita itu selalu bersinergi dengan lembaga lain. Termasuk kegiatan perseni itu kan yang memfasilitasi adalah kelompok kerja madrasah. Artinya kegiatan madrasah ini selalu bersinergi dengan yang lain, terutama kaitan dengan masalah ujian, pengadaan soal itu kan harus bersama-sama itu. Cetak soal dan sebagainya. Nah, termasuk di Banten itu ya PSBB ini berjilid-jilid ya. Artinya setelah nanti bulan sekian berakhir diperpanjang lagi. Diperpanjang. Dan itu lembaga pendidikan saya yakin semua pun punya persepsi yang sama. Nampaknya pendidikan ini yang menjadi korban gitu ya. Ya, terutama kaitan dengan masalah belajar mengajar. Termasuk yang kita di sini adalah lembaga yang kesulitan untuk melakukan kegiatan belajar secara daring. Artinya kemampuan orang tua murid untuk kepemilikan Android juga sulit ya dengan ekonomi menengah ke bawah. Termasuk sinyal internet juga kan belum stabil gitu. Jadi di masa pandemi ini yang kita lakukan sesuai dengan instruksi dari dinas, ya kita paling bisa karena ada beberapa opsi gitu ya, ada daring, ada luring. Yang tidak dibolehkan itu kan tetap muka. Jadi kita ambil yang luring. Jadi gitu berarti kita tetap bertemu dengan siswa dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, jarak diatur, pakai masker, kita juga sediakan hand sanitizer, air cuci tangan kita tetap alirkan. Artinya luring itu, tapi tidak tiap hari bertemu. Ya, kita gilir. Dalam 1 minggu itu untuk satu kelas hanya 1 kali pertemuan berluring. Satu minggu. Ya, contoh dalam 1 minggu ada 7 hari, kita ada 7 kelas. Nah berarti dalam 1 minggu itu Senin kelas 8, gitu ya, kelas Selasa kelas 9. Jadi dalam 1 minggu hanya dalam 1 pertemuan. Jadi guru-guru kita ini dalam 1 minggu sebelum ketemu dengan siswa itu menyiapkan tugas dan bahan ajar itu, sehingga pada pertemuan selanjutnya nanti kita memberikan tugas dan memeriksa tugas lagi. Karena tadi kita kesulitan, kalau untuk daring mungkin lebih mudah ya, bisa tiap hari berikan tugas. Karena ini tadi permasalahan dengan masalah kepemilikan Android, internet dan sebagainya, sehingga tidak bisa melakukan daring. Yang bisa dilakukan hanya luring gitu. Baik Pak, itu saja yang bisa saya tanyakan, tidak banyak gitu kan. Saya berterima kasih sama Bapak itu sudah menjelaskan sedikit terkait sekolah pondok pesantren Darul Muhsinin ya. Gitu. Saya berterima kasih. Mungkin ada sedikit kesan dan pesan Bapak. Untuk apa ini? Untuk teman-teman lebih semangat lagi sekolahnya gitu kan, dalam kegiatan belajarnya gitu kan. Untuk teman-teman mahasiswa ya. Ya, untuk teman-teman mahasiswa ya tentu teori itu tidak ada artinya tanpa praktek gitu ya. Jadi saya kira seperti kata pepatah, seperti katak dalam tempurung gitu ya. Itulah teori. Artinya kalau kita tidak menyempatkan meluangkan waktu sebentar saja untuk melihat ke bawah, bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan guru-guru yang daerah terpencil, ya, kita tidak akan pernah tahu itu. Jadi kita harus meluangkan waktu, datanglah karena pendidikan di kita ini tidak merata gitu. Contoh misalkan kaitan kemarin berkaitan masalah dengan soal UN misalnya, yang jadi rujukan adalah sekolah di Jakarta. Sedangkan UN itu adalah diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Padahal sekolahnya tidak sama, kualitas dan mutu pendidikannya tidak sama, secara ekonomi juga biaya dan anggaran tidak sama gitu. Nah jadi pesan untuk teman-teman semuanya, seperti Rehan ini dan teman perempuannya ini gitu ya, luangkanlah sedikit waktu untuk bertemu dengan masyarakat supaya lebih mengenal identitas pendidikan kita itu bagaimana sih keberadaannya di daerah terpencil itu.